Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat ya, dan bahagia, tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, adakah yang masih mengingat materi minggu lalu? Betul, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang masih mengingat apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan peristiwa alam, sosial, budaya bisa terjadi. Minggu ini, anak-anak akan belajar tentang teks persuasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, anak-anak bisa menyimak video tayangan berikut ya. Selamat menyaksikan. Hai anak-anak, mari kita belajar tentang materi teks persuasi. KD 3.4 menelaah struktur dan kebahasan teks persuasi. Tujuannya, setelah belajar, anak-anak dapat menjelaskan pengertian teks persuasif dan dapat menyebutkan ciri-ciri teks persuasif. Yang kita pelajari akan ada 3, yaitu pengertian, contoh, dan ciri-ciri teks persuasif. Anak-anak, pernahkah kalian membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu? Nah, saat kalian membujuk seseorang, tentunya kalian menggunakan kata-kata untuk meyakinkan seseorang tersebut. Nah, seperti itu juga teks persuasif. Jadi, teks persuasif yaitu teks yang berisi ajakan atau bujukan, atau mempromosikan. Fungsi dari teks persuasif untuk menyampaikan bujukan atau imbauan, saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual. Teks persuasif dapat berbentuk surat, artikel, pidato persuasif seperti gambar di samping, dan kampanye politik yang tujuannya adalah ajakan. Ciri-cirinya yaitu ditandai oleh ajakan, kata-kata atau perbuatan untuk mengajak, atau undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan untuk melakukan sesuatu. Nah, inilah kata-kata untuk mengajak, memberi saran, imbauan, atau anjuran di dalam teks persuasif. Ajakan dalam teks persuasif dibagi menjadi 2, yaitu tersurat dan tersirat. Yang tersurat terdapat kata-kata harus, sebaiknya, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Ajakan dalam teks persuasif tersirat yaitu tersembunyi di balik pernyataan. Contoh dari teks persuasif salah satunya berikut, yaitu penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memerhatikan gizi makanan.
salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, teks tersebut mengandung ajakan yang terdapat di dalam paragraf terakhir, kalimat terakhir, yaitu makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, kata makanlah inilah yang menunjukkan ajakan. Nah, sebelum menyampaikan rujukan itu, penulis mengemukakan fakta atau pendapat agar pembaca dapat mengikuti ajakan tersebut. Nah, seperti itulah materi teks persuasif minggu ini. Minggu depan kita akan belajar cara menyimpulkan isi teks persuasif. Anak-anak, seperti itulah materi tentang teks persuasi. Simpulan dari pembelajaran hari ini adalah teks persuasi yaitu teks yang berisi menyampaikan tujuan, saran, pertimbangan dari sesuatu peristiwa yang aktual. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga ilmu yang anak-anak dapatkan bermanfaat, dan apabila masih ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung dengan Ibu Kiki ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.